Jadi baik, kali ini saya akan membahas tentang materi bentuk akar. Nah, bentuk akar ini, penarikan akar suatu bilangan itu merupakan salah satu kebalikan dari pemangkatan suatu bilangan. Untuk A dan B, bilangan real, pasti berlaku, maka indeks N akar A kali B sama dengan indeks N akar A kali N akar B. Nah, bentuk umumnya itu indeks N akar A pangkat M. Nah, di mana N adalah indeks akar dan N tidak boleh kurang dari 2 atau N lebih dari 2. Dan A pangkat M adalah bilangan pokok. Nah, bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan indeks N akar A pangkat M. Itu artinya bentuk akarnya itu sama dengan A pangkat M per M. Itu bilangan berpangkat pecahan. Nah, makanya bentuk akar itu kebalikan dari bilangan berpangkat. Sifat-sifat bentuk akar. Nah, di sini sifat yang pertama, akar A pangkat 2 sama dengan A. Sifat yang kedua, indeks N akar A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per M. Yang ketiga, indeks N akar AB sama dengan indeks N akar A kali N akar B. Yang keempat, indeks N akar A per B sama dengan indeks N akar A per indeks N akar B. Yang kelima, M akar indeks M akar indeks N akar A sama dengan M kali A akar AB. Nah, bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan dalam bentuk akar tersebut menjadi dua bilangan. Yang satu dapat diakarkan sedangkan yang satu tidak dapat diakarkan. Nah, di sini kalian harus paham bahwa di sini sudah menyatakan bahwa bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan dalam bentuk akar menjadi dua bagian. Salah satunya itu bisa diakarkan. Contoh. Nah, sederhanakanlah bilangan bentuk akar berikut ini. Bagian A, akar 8. Bagian B, akar 48. C, indeks 3 akar 16. D, 3 akar 294. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, di situ ada akar 8. Nah, akar 8 itu sama dengan, nah kita rubahnya atau membagi 2 dari akar 8 ini supaya salah satu angkanya itu bisa dikuadratkan. Nah, misalnya gini, saya membaginya akar dari 8 itu sama dengan akar 4 dikali akar 2. Nah, 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 itu sama dengan 8. Makanya kita membagi 2 angka 8 ini supaya salah satu angkanya itu bisa dikuadratkan sehingga kita bisa tarik dari luar dari bentuk akar. Nah, jadi di sini akar 4 itu kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Misalnya 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali akar 2 dikali akar 2. Jadi sama dengan, nah, 2 pangkat 2 langsung dicoret gini aja, guys. Jadi sisa 2 dikali akar 2 itu sama dengan berapa? 2 akar 2. Guys, nomor 2. Nah, di sini akar dari 48
Nah, caranya sama dengan yang tadi. Dari akar 48 ini, kita membagi dua bilangan ini, tetapi membagi duanya, kita cari salah satu angkanya yang bisa dipangkatkan. Nah, misalnya gini, kalau 1 kali 2 kali berapa, atau begini aja, langsung 1 kali 48 itu sama dengan 48. Nah, kalau 2 kali berapa yang menghasilkan 48? 24. Nah, sama dengan 48 juga. Yang ketiga, kali berapa? 16. Itu sama dengan berapa di sini? 48 juga. Yang keempat, misalnya, yang keempat, 4 kali berapa supaya ini? Sama dengan 12, sama dengan 48 juga. Nah, yang kelima, 5 kali berapa? Yang menghasilkan 12? Tidak ada. Yang keenam dan ketujuh dan seterusnya seperti itu. Nah, kita pilih salah satu perkalian, misalnya yang pertama kita coret karena memang ini tidak bisa digunakan, atau tidak bisa kita ambil ini karena memang tidak merubah bentuk dari 48, karena 1 kali 48 tetap 48. Nah, yang kedua, 2 kali 24 itu sama dengan 48. Nah, kalau 24 ini bisa dipangkatkan tidak? Nah, tidak bisa dipangkatkan, dicoret aja wis. Nah, 3 kali 16. Nah, 3 kali 16. 16 bisa dipangkatkan 2. Atau 16 berapa kali berapa yang menghasilkan 16. Nah, misalnya ini. Kalau 4 kali 4 itu sama dengan 16. Jadi, 16 itu bisa dipangkatkan jadi 4 pangkat 2. Jadi, kita ambilnya yang ketiga ini. Kita ambil yang ketiga ini karena salah satu angkanya bisa dipangkatkan. Nah, jadi 48 sama dengan akar 16 kali akar 3. Ya, 16 kali 3 sama dengan 48. Nah, 48 itu sama dengan akar 16 kali akar 3. Jadi 16 ini kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi 4 pangkat 2 dikali dengan akar 3. Jadi 4 pangkat 2. Langsung dicoret gini aja wis. Kenapa langsung dicoret? Karena memangnya gini. Kalau akar 4. Sorry. Akar 48 tadi sama dengan akar 16 kali akar 3. Jadi akar 16 itu dipangkatkan 2. Jadi sama dengan kali akar 3. Nah, ini bisa langsung dicoret pangkat dengan akarnya. Tetapi bisa juga tidak langsung dicoret. Tetapi caranya ini pangkat 2 dikali pangkat atau akar ini lambangnya sama dengan pangkat 1/2. Pangkat 1/2. Jadi akar ini diganti dengan pangkat 1/2. Jadi 1/2 di sini. Jadi sama dengan 2 kali 1 berapa? 2. 2 bagi 2, 1. Jadi sisa 4. Itu juga sama di atas. Tinggal coret gini, sisa 4. Jadi lebih bagus kalian pakai cara yang pertama tadi daripada perkalian pangkatnya di situ yang agak kerepotan. Nah, jadi 4 kali akar 3. Jadi sama dengan 4 akar 3 hasilnya. Sampai di sini sudah paham? Nah, kita lanjut yang ketiga. Nah, di sini memiliki indeks 3. Itu 16. Nah, di situ kalian harus patokan dengan angka 3-nya.
Kenapa harus patokan dengan angka 3-nya? Karena memang ini diminta agar angka yang ada di dalam bentuk akar itu bisa salah satu angkanya atau bisa dipangkatkan dengan 3. Misalnya, kalau 16 ini bisa dipangkatkan 3, ya wes, dirubah saja ke dalam bentuk pangkat. Tapi pangkatnya yang harus 3. Gitu loh. Jadi misalnya gini. 16. Misalnya gini. Atau saya bagi 2. 16 bagi 2 berapa? 8. Oke, saya ambil 8. 8 kali. Berarti di sini saya ambil 8. 2. Di sini 8. Nah, berarti saya tinggal rubah di sini. Dikali 3 akar 2. Indeks 3 akar 8 dikali indeks 3 akar 2. Ininya menjadi 2 bagian. Nah, karena kita pilih ini, karena dari salah satu angka ini bisa dipangkatkan 3. Nah, tentunya di situ ada salah satu angka yang bisa dipangkatkan 3. Nah, misalnya gini. Kalau 8 bagi 2 berapa? 2, 4. 4 yang 4 bagi 2 berapa? Itu 2. Jadi ada berapa angka 2? Ada 3. Jadi sama dengan di sini 3 indeks berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 3 indeks 2. Jadi ini dicoret, sisa 2. Berarti hasilnya berapa? 2. Ini papannya lagi. Berapa? Akar dari indeks 3, 16. Itu disama dengan berapa ya? 3 akar dari 8 dikali indeks 3 kali akar 2. Jadi 8 ini kita rubahnya ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi 8 ini bisa dipangkatkan berapa dan angka apa yang bisa dipangkatkan? 3, tapi hasilnya 8 gitu loh. Berarti di sini 3 tetap, akarnya 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 3 akar 2. Akar dengan indeksnya, pangkat dari akar dengan indeksnya dicoret saja gini. Sisa kan 2 dikali akar 2. Tapi jangan lupa tulis indeks 3-nya. Jadi hasilnya sama dengan 2 indeks 3 akar 2. Gitu loh. Nah, yang berikut. Yang bagian D atau bagian 4. Nah, di situ. Nah, di situ ada 3 akar 294. Ini akarnya sama dengan. Nah, 3 ini yang ada di bagian depan bentuk akar itu tidak ada masalah. Jangan dipikirkan angka 3 yang ada di depan untuk yang pertama. Tapi yang kalian harus pikirkan itu kalau misalnya di sini, di sini harus dipikirkan kalau memang di sini 5, 3 atau berapa, itu yang kalian harus patokan di situ dengan angka yang ada di dalam bentuk akar ini. Nah, karena di sini tidak ada, berarti tidak ditulis ini, tetapi di sini biasanya angka 2. Karena indeks paling kecil itu adalah angka 2. Jadi 2 itu tidak bisa ditulis. Bukan tidak bisa ditulis, tapi tidak ditulis. Tapi tidak diabaikan juga. Gitu. Nah, makanya di sini kita harus membagi 2 angka ini, tetapi salah satu angkanya harus bisa dipangkatkan dengan 2. Nah, misalnya di sini saya akan membagikan
Nah, 3 ini memang selalu ditulis di depan. Tinggal kalian bagi 2. Tapi bagi 2-nya, salah satu angkanya itu harus bisa dipangkatkan. Berarti saya ambil 49 dikali dengan 6. 49 dikali 6 nanti cari sendiri. Hasilnya 294. Jadi di sini tulis 49 dikali akar dari 6. Karena 49 bisa dipangkatkan, maka tinggal langsung saja 3 akar dari 49 berapa? 7 pangkat 2 dikali akar 6. Nah, akar dengan 2 dicoret gini aja langsung daripada repot-repot. Jadi 3 kali 7 berapa? 3 kali 7 ini dikali akar 6. Jadi hasilnya sama dengan 3 kali 7. Nah, gini. Adik-adik harus lihat. Kalau di sini sudah dicoret ini, akar dengan 2-nya berarti 7-nya ini itu dikali dengan 3. Karena ini sudah keluar dari dalam bentuk akar. Jadi ini bilangan, bukan bilangan rasional lagi, tetapi dia bilangan asli. Jadi dikali langsung dengan 3 kali 7 hasilnya berapa? 21. Nah, akarnya 6.